Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sudah dimulai belum? Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin habibina wa habibi ilahil alamin abil qasimi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali. Allahumma salli ala Muhammad wa ali. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum wa ala alihi wa ashabihi al-mayamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, kita lanjutkan pembahasan kita tentang syarah doa iftitah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi laisa lahu munazi'un yu'adiluh wala syabihun yushakiluh wala dhahirun yu'adhiduh. Qahara bi'izzatihil a'izza'a wa tawadha'a li'azamatihi al-'udhama'u fabalagha biqudratihi ma yasha'. Alhamdulillahi alladhi yujibuni khina unadih wa yasturu alayya kulla 'awratin wa ana a'sih wa yu'azzimu an-ni'mata alayya fala ujazih. Fakam min muhibatin hani'atin qad a'tani wa 'azimatin muhwifatin qad kafani wa bahjatin muniqatin qad arani fa usni alayhi hamidan wa adkuruhu musabbihan. Di dalam doa ini Al-Imam memberikan gambaran tentang bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ghaniyun 'anil khalq, kaya dan tidak membutuhkan kepada manusia, tapi seluruh makhluknya dan seluruh manusia membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam doa ini Al-Imam mengatakan alhamdulillahilladzi laisa lahu munazi'un yu'adiluh. Segala puji kepada Allah atau bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak memiliki munazi', lawan. Orang kalau bermusuhan bertengkar itu kan harus ada rival. Orang disebut bertengkar dengan sesama, atau ini satu sama orang sama lain, itu kalau mau bertengkar disebut munazi'. Munazi' itu adalah perlawanan yang memiliki setara atau seimbang, itu baru disebut seimbang ya. Misalnya ini rival, ketika kita sebut kata rival itu artinya kekuatannya adalah sama. Fulan dan fulan kekuatannya sama kemudian bersaing, disebut rival. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada satupun kekuatan di luar Allah Ta'ala, munazi'un yu'adiluh. Tidak ada kekuatan, tidak ada orang, tidak ada segala apapun yang mampu melawan Allah Ta'ala atau menjadi rivalnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sama sekali, tidak akan ada. Apapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mesti terjadi. Dan apapun yang dikehendaki Allah mesti terjadi, tidak ada orang yang bisa menghalanginya. Wala syabihun yushakiluh. Syabih, tidak ada orang yang menyerupainya. Tidak ada orang yang menyerupai Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebut wala syabihun yushakiluh. Tidak ada serupa yang bentuknya memirip dengannya. Syakalnya, bentuknya, tidak ada. Kenapa? Laisa kamitslihi syai'. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak seperti sesuatu yang ada, sama sekali tidak. Jadi setiap bayangan orang
tasawurat al-insaniyah, pandangan-pandangan orang, gambaran orang, khayalan orang tentang Allah, dia bukan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bagaimana? Apakah bisa dibayangkan? Tidak. Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa dibayangkan, karena ketika engkau membayangkan Allah subhanahu wa ta'ala, maka berarti kau telah membatasi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah muhitum bikulli syai'. Allah meliputi segala sesuatu, tapi tidak ada sesuatu yang meliputi Allah subhanahu wa ta'ala. Fa huwa muhitum bikulli syai'. Ketika seseorang menghayalkan Allah, menggambarkan Allah, kemudian direkayasa dalam bentuk akal tasawurat, baik itu hayali, maka itu bukan Tuhan dan dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bayanganmu, Allah ta'ala tidak mungkin bisa dimasukkan ke dalam otak kita, dalam bayangan kita sama sekali, apalagi dalam bentuk mata, tidak mungkin. Makanya wala syabihun yushakiluh, tidak ada bentuknya, ada kekuatan yang mirip dengan Allah ta'ala, tidak ada. Wala dhahirun yu'adiduh, dhahir itu artinya adalah orang yang membantu, orang yang al-musa'id atau yang kita sebut dengan al-munasir. Wala dhahirun yu'adiduh, dan tidak ada pembantu, tidak ada penolong yang dimintai bantuan untuk menolong orang lain. Nah, ada itu. Ada enggak kira-kira penolong Allah Ta'ala yang menolong Allah Ta'ala? Ada enggak? Pernah minta enggak? Enggak ada. Wala dhahirun yu'adiduh. Tidak ada, Allah Ta'ala tidak memiliki pembantu atau penolong yang bisa membantu kegiatan dia, aktivitas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yu'adidu itu artinya saling membantu. Nabi Isa alaihi salatu wassalam, Nabi Musa alaihi salatu wassalam, kata Allah, wa nasyuddu adudaka bi akhik, wa nasyuddu adudaka bi akhik, maksudnya saya akan perbantukan kamu, saudaramu. Nah, kalimat mu'adhadah atau al-adud itu lengan maksudnya. Tapi kalau mu'adhadah itu saling bergandeng lengan, artinya bekerja sama, saling bantu membantu. Allah tidak punya orang itu, tidak ada kekuatan yang kemudian dia diperbantukan oleh Allah Ta'ala. Wala dhahirun yu'adidu, tidak ada penolong, munasir, tidak ada yang membantu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala dibantu? Padahal sementara seluruh apa yang ada adalah ciptanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ghani, tidak membutuhkan bantuan oleh siapapun. Setiap kekuatan adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innal quwwata lillah, la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan, tidak ada kekuasaan kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innal quwwata lillah, semua kekuatan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada orang yang kuat, ada yang perkasa, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepadanya, meminjamkan kekuatan Allah kepada orang tersebut. Karena memang manusia adalah fakir. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah wa huwal ghaniyul hamid. Allah tidak membutuhkan pada seseorang sama sekali. Allah tidak membutuhkan seseorang sama sekali. Tapi bagaimana itu dalam ayat itu? Katanya Allah tidak membutuhkan pertolongan. Tapi kata Allah di dalam Al-Quran itu Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Ta'ala, jika kalian itu menolong Allah, niscaya Allah akan menolong kalian dan menetapkan, menguatkan langkah kaki kalian. Apa yang dimaksud di sini menolong? Tadi disebutkan wala dhahirun yu'adiduh, padahal ayat mengatakan intan surullah yansurukum. Kalau kau membela Allah, kau mendukung Allah, menolong Allah Ta'ala, maka Allah akan menolong kamu. Di dalam ayat yang lainnya Allah mengatakan apa? Wala yansurannallahu man yansuruhu. Wala yansurannallahu man yansuruhu, niscaya Allah mesti bakal akan menolong orang yang menolong Allah Ta'ala, bakal
membantu orang yang membantu Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya di dalam ayat ini? Yang tadi mengatakan wala, dalam doa itu disebutkan wala zahirun yu'adiduh. Tidak ada yang menolong Allah Subhanahu wa taala. Semuanya, karena semuanya adalah makhluk. Orang menolong itu kan harus orang yang lebih kuat daripada orang yang ditolong. Atau setidaknya dalam hal ini orang itu lebih mampu daripada orang yang ditolong. Karena bisa jadi orang yang ditolong itu kuat, akan tetapi tidak mampu dalam mengerjakan sesuatu. Saya tidak punya apa-apa, tapi saya punya tenaga. Sementara dia tidak punya tenaga, punya segalanya, tapi tidak punya tenaga, maka saya menolongnya. Nah ini. Nah sekarang apa yang dimaksudkan bahwa Allah Ta'ala intan surullah yansurukum, atau janji Allah wala yansurannallah man yansuruh, itu yang dimaksudkan adalah bahwa kamu bukan berarti menolong Allah, bukan berarti zatnya Allah yang kau tolong. Tidak, Allah tidak butuhkan sama sekali. Allah tidak membutuhkan. Bahkan Allah mampu melakukan apapun. Allah, ketika Allah misalnya, yang kedua, ayat ini tidak bermakna bahwa yang pertama tadi, bahwa ayat ini tidak menggambarkan ketika Allah Ta'ala misalnya intan surullah bukan berarti kau menolong zatnya Allah. Zatnya Allah tidak mungkin ditolong karena Allah maha kaya, tidak mungkin. Terus kenapa intan surullah? Allah perang dengan siapa kok tiba-tiba harus minta pertolongan kita? Bukan zatnya Allah, makhluknya Allah semua adalah ciptaannya Gusti Allah Subhanahu wa taala, termasuk siapapun, mau iblisnya, mau ininya yang merusak, yang menentang Allah, semuanya adalah ciptaannya Gusti Allah, sehingga dia tidak perlu Anda bantu Allah taala itu. Tidak perlu kamu bela Allah Ta'ala, datnya yang maksudnya. Terus apalah selain itu? Yang kedua, yang dimaksudkan dengan intan surullah atau walayan surannallah man yansurahu, Allah mesti bakal menolong orang yang menolongnya, atau apabila kalian menolong Allah maka Allah akan menolongnya. Apa yang dimaksudkan? Yang dimaksudkan adalah kaum menolong agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, ketika Allah kalian intan surullah, jika kalian menolong Allah, yang dimaksudkan adalah menolong agamanya, apakah itu karena kepentingan Allah dan kebutuhan Allah? Mustahil. Paham itu ya? Jadi kalau ada orang ngomong saya membela agamanya Allah, saya membentengi agama Allah, tidak perlu kau bentengi, kamulah yang perlu dibentengi oleh agama itu. Ketika kamu membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala, memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka secara otomatis yang kau pikirkan adalah dirimu sendiri. Karena Allah tidak butuh itu. Allah tidak butuh dibela. Allah tidak butuh pembelaan. Baik zatnya tidak perlu dibela maupun agamanya. Ketika orang itu membela agamanya, berarti dia adalah menjaga dirinya, membela dirinya, membela keyakinannya, dan keyakinan adalah sebuah harga diri. Oleh karena itu yang dimaksudkan dengan intan surullah yansurukum wa yutsabbit aqdanakum adalah tolonglah agama Allah, lindungilah agama Allah. Dengan kau melindungi agama Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti kau telah melindungi dirimu sendiri. Lindungilah para wali-wali Allah, pecinta Allah, para imam al-ma'sumin. Harus kau jaga kehormatannya, jangan sampai ada orang yang menghinakannya. Kenapa? Karena ketika kau menjaga kehormatannya, membela mereka, itu sebenarnya adalah menjaga harga dirimu sebagai seorang muslim. Misalnya kau seorang muslim, agamamu dihinakan, kira-kira yang terhina apanya? Misalnya saja lah, aku meyakini kalau Imam Ali bin Abi Thalib adalah imam. Terus ono wong sing nglecehno Imam Ali. Atau kita percaya Muhammad adalah nabi, dia adalah manusia mulia, dia adalah manusia yang terhormat, maksum. Tiba-tiba ada orang yang lecehkan. Apa perasaanmu? Kowe mesti ngomong, ini Muhammad adalah keyakinanku, Muhammad adalah akidahku. Kemaksuman tentang Nabi Muhammad adalah akidahku. Ketika kau melecehkan Nabi Muhammad,
berarti akidahku telah kau lecehkan. Dialah pembawa ajaran Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Merendahkan harga diri. Oleh karena itu orang yang membela agamanya Allah adalah membela harga dirinya sendiri, membela dirinya untuk kepentingan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun Allah tidak punya kepentingan apapun sama sekali. Kau bela tidak akan merugikan Allah taala. Kau agungkan Allah, kau bela agamanya Allah, tidak akan menjadikan kebesaran Allah bertambah. Dan ketika kau melecehkan agamanya Allah, tidak akan merendahkan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika orang melecehkan agamanya Allah, kamulah yang hina. Karena itu sebagai kau pengikutnya, kau pembelanya tapi tidak membelanya. Ketika ada orang yang mengangkat menjaga agama Allah ta'ala, kaulah sebenarnya yang terjaga dirimu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sok ada orang ngomong kami membela agama Allah, mati syahid, Allah Akbar. Caramu harus benar. Sing mau bela agama Allah benar, tapi itu kepentingan dirimu, artinya adalah menjaga harga dirimu. Jangan sampai dengan cara-cara yang tidak benar. Wah, ini ada ini, Allah Akbar, bunuh. Enaknya. Berbeda sendiri. Oh, ini berbeda ini orang ini. Wah, ini madhabnya madhab beda, ini madhab Syiah ini. Allah Akbar, kafir. Kita harus bela nih agama kita. Apa-apaan ini? Ini kan tidak benar. Intan surullah yansurukum. Pahami dulu tentang agama, baru kau bisa akan membela agama itu. Pahami tentang akidah, kau akan bisa membela akidah itu. Jadi jangan merasa apa yang kalau kita lakukan menjadi segala-galanya. Ala kulli hal, kata Imam disebutkan wala dhahirun yu'adhiduh, tidak ada penolong, tidak yang membantu Allah Subhanahu wa taala, karena semua makhluk adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Lanjutannya tu'izzu qahara bi izzatihi al-a'izza. Qahara yakharu, itu mengalahkan dengan paksa, itu namanya qahar. Qahara. Misalnya orang tidak kepengen mati, dimatikan sama Allah taala, namanya qahara. Al-qahru artinya al-qahar artinya maha kuat, maha kuasa dengan cara yang tidak peduli mau ditolak, diterima, kalian mau nerima dan terima urusannya. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-qahar, yakni qahara. Maka disebutkan qahara bi izzatihi al-azza. Yang dimaksudkan adalah orang-orang kuat pun, orang yang merasa dirinya kuat pun dan bahkan merasakan punya kekuatan hebat, itu ditaklukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan keagungannya Allah, dengan kekuasaannya Allah, orang-orang yang merasa aziz, orang-orang yang merasa kuat. Kalimat izzah itu ada dua makna. Aziz dalam pengertian qawi, kuat. Karena orang yang kuat itu adalah orang yang dihormati. Tidak ada orang yang lemah dihormati. Tahu kuat, maka kemudian dihormati. Al-Izzah, Al-Aziz yang dimasukkan di sini adalah Allah Maha Kuat, mengalahkan semua orang-orang yang kuat. Amerika, jangan pernah berpikir bahwa Amerika kemudian menjadi penguasa dunia. Tidak. Allah Subhanahu wa taala akan merendahkan mereka. Dengan cara apa? Allah akan meminjam orang-orang, memanfaatkan orang-orang yang mencintai agama Allah, maka mereka akan menjatuhkan kekuatan-kekuatan yang sangat besar tersebut. Sekarang ini kita bisa menyaksikan, saudara sekalian, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghinakan orang yang dulunya merasa terhormat. Kemarin kita sudah bahas sehari sebelumnya kita bahas biasanya wa tu'izzu man tasya. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tu'izzu mulka man tasya wa tanji'ul mulka man tasya dan lain sebagainya. Nah, itu kita saksikan itu. Lah kata Imam qahara bi izzatihil a'izza, yang dimaksudkan adalah Allah taala merendahkan, mengalahkan, menaklukkan orang yang paling kuat sekalipun. Orang-orang yang kuat itu mereka dikalahkan oleh Allah taala. Makanya di dalam kita mengantarkan jenazah itu,
kita disunahkan, mustahab kita mengucapkan begini, subhana man ta'azzaza bil qudrati wal baqa wa qahara ibadahu bil mauti wal fana. Yani subhana, maha suci engkau ya Allah. Maha suci ya Allah, zat yang ta'azzaza bil qudrati wal baqa. Zat yang mulia, senantiasa mulia, agung, kuat. Dengan apa? Bil qudrati wal baqa, dengan kekuatannya dan keabadiannya. Ini sifat aziznya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa qahara ibadahu bil mauti wal fana, dan mengalahkan hamba-hambanya dengan kematian dan kefanaan. Kullu man 'alaiha fan, seluruh yang ada di alam semesta ini akan fana. Fana itu apa sih? Apa fana? Fana artinya adalah fana, hilang, lenyap. Kalau bahasa Jawa nih, bahasa Indonesia begitu. Fana dalam pengertian hilang, lenyap, ndak ana bentuke, ndak ana asline, ndak ana ora ana bekase, itu jenenge fana. Nah, kalau berbeda dengan fana dalam pengertian istilah tasawuf, istilah irfan. Tapi fana dalam pengertian di sini adalah semua hilang, lenyap, bekase pun ra ana. Itu loh namanya fana. Nah, subhana tadi disebutkan subhana di dalam doa kita ada sebuah makalah ya, saya sebutnya makalah karena ini sepertinya tidak diambil dari pandangan dan riwayat, akan tetapi sebenarnya ini adalah makalah. Disebutkan misalnya kullu jalilin indaka saghir wa kullu syarifin jambi syarafika hakir. Ada sebuah makalah, ucapan, kalimat bijak lah kira-kira. Itu mengatakan begini, kullu jalilin, setiap yang agung. Jalil itu agung. Jalil itu agung, mulia. Setiap yang agung itu di sisimu adalah kecil. Ya Allah, semua yang agung itu yang dibanggakan oleh orang di dunia ini itu di sisimu adalah shaghir. Dan kemudian wa kullu syarifin, setiap orang mulia dibandingkan dengan kemuliaanmu ya Allah hina. Paham itu? Jadi kalau kita merasa agung, merasa hebat, itu tidak ada nilainya di hadapan Allah. Kau kecil. Dan kemudian kau merasa mulia, terhormat di sisi Allah dibandingkan kehormatannya Allah, kayak ini hina. Oleh karena itu, ketika seseorang di dalam hatinya merasa keagungan Allah Subhanahu wa taala bersemayam dalam dirinya, maka dia akan melihat semua yang ada selain Allah adalah kecil. Ketika kemuliaan Allah ada di dalam diri manusia, maka dia akan melihat siapapun orang yang mulia tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu ini menjadi sangat penting sekali. Ini menjadi sangat penting. Penguatan akidah, keyakinan kepada Allah harus dibangun. Qahara bi izzatihil a'izza. Semua orang pasti akan mati, semua akan butuhkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah riwayat itu Imamul Hasan alaihi salatu wassalam berkata begini, man arada izzan bila ashiratin wa haibatan bila sultanin falyantaqil min dhilli ma'siyatillah ila izzi ta'atihi. Kata Imamul Hasan al-Mujtaba, kau menjadi kuat tanpa ada pendukung, tanpa ada pembela. Ingin kuat, mulia tanpa ada pendukung. Wahaibatan bila sultan, ingin hibah. Hibah itu apa sih? Hibah itu orang yang ditakuti karena kedekatan dia kepada Allah Ta'ala. Ada takut karena memang takut dibunuh, itu bukan hibah namanya. Tapi ada orang baik tapi mau ketemu sungkan, itu namanya hibah. Haibah namanya. Ada kehaibatan, haibah. Bukan hibah, haibah. Jadi sebuah perasaan takut bukan karena dia bakal membunuh, bukan karena ngamuk. Enggak. Haibah karena malu, karena aku banyak dosa.
Kata Imam Hasan, dia mengatakan, wahai batan bila sultan, kalau kau ingin terhormat, ditakuti oleh banyak orang, bukan karena ada kekuasaan, artinya tanpa kekuasaan kau bakal dihormati orang, akan ditakuti oleh orang. Apa jalannya? Falyantaqil min dhilli ma'siyatillah, berpindahlah hendaknya dia dari kehinaan maksiat kepada Allah menuju kepada kemuliaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiatmu kepada Allah menjadikan kau ini hina, tidak ada artinya. Tidak punya wibawa, tidak ada hebah, tidak punya kekuatan, tidak ditakuti oleh siapapun. Kenapa? Karena maksiat. Kalau kau ingin pindah jadi hebat, mempunyai kewibawaan, ditakuti oleh semua orang, apa caranya? Taat kepada Allah Ta'ala. Taatlah engkau kepada Allah, niscaya Allah akan berada di belakangmu. Wallahu yatawallas shalihin, Allah akan membela orang-orang yang saleh, yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gampang kan? Gampang, cuman sulit pelaksanaannya. Nah, kemudian selanjutnya berikutnya adalah wa tawaddu'a li 'azamatihil udama. Wa tawaddu'a li 'azamatihi al udama. Orang yang mulia, orang yang agung, tetap dia harus tunduk, tekuk lutut di hadapan keagungannya Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ada orang yang ngomong, saya ini sudah bisa mabur tanpa lar. Terus apanya yang mulia bagimu? Di hadapan Allah apa? Kalau kau sudah bisa terbang, terus apa kau di hadapan Allah? Tidak ada. Berarti kebesaran dari Allah, dan Allah memberikan kepada mereka. Fabalagha biqudratihi ma yasha. Fabalagha biqudratihi artinya Allah Subhanahu wa taala menggerakkan, menyampaikan dengan kekuasaannya terhadap siapapun yang dikehendakinya. Kalimat fabalagha biqudratihi di sini artinya bahwa kekuatan Allah itu bergerak sesuai dengan jalur yang dikehendaki oleh Allah taala. Di dalam Al-Qur'an itu Allah menggunakan kalimat baligha amrih. Misalnya waman yattaqillaha yaj'al lahu mahrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh innallaha balighu amrih faqad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Yang dimaksud dengan kalimat misalnya di sini tadi wa fabalagha biqudratihi ma yasha, yakni kalimat balagha amri sama, yaitu Allah taala menyampaikan semua urusannya kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah taala. Maka disebutkan barang siapa yang takwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan jalan keluarnya, kemudian dikasih rezeki tanpa diduga dari arah yang tanpa diduga. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah akan mencukupi seluruh kebutuhannya. Innallaha balighu amrih, Allah akan menyampaikan seluruhnya atau melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini sehingga semua orang yang mulia, aku akan menjawabi kamu. Nah ini kata Imam, alhamdulillah segala puji bagi Allah alladzi yujibuni, yang menjawabi aku, yang mengijabahi aku. Kapan? Khina unadi, ketika aku memanggilnya. Ketika aku panggil ya Allah, Allah akan mengatakan labbaika ya abdi. Di dalam riwayat itu disebutkan barang siapa yang mengucapkan ya Rabbi sambil bersujud sampai kemudian nafasnya habis, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan ya abdi, apa yang kau inginkan aku akan memberimu. Ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi, ini kan panggilan, teriakan, seruan, nida, memanggil Allah Ta'ala. Allah mendengarkannya dan Allah akan menjawabinya. Apa yang engkau inginkan wahai hambaku. Itu di dalam banyak riwayat mengatakan begitu. Kemudian wa yasturu alayya kulla auratin wa ana a'sihi. Setiap aku memanggil Allah, Allah menjawabinya. Dan setiap aku berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah menutupi maksiatku. Kemarin kita sudah berbicara mengenai ini. Sekiranya Allah Ta'ala membuka seluruh tabir kita, membuka seluruh tidak menutupi hijab ini, niscaya kita tidak ada satupun manusia yang akan melihat menghormati kita.
Andai saja kita bisa melihat semua orang dengan hakikat yang sesungguhnya, kalau sekiranya Allah tidak menutupinya, maka kita tidak akan pernah bisa melihat orang yang sebenarnya. Kita, para asatid, para kiai, para ulama yang dimuliakan oleh pengikut-pengikutnya, yang dihormati oleh pengikut-pengikutnya di mana-mana. Berjuta-juta orang mengagung-agungkan. Demi Allah, kalau sekiranya Allah tidak menutup rahasia kita semua, tidak menutup mereka rahasia mereka dan maksiat mereka, tidak ada artinya mereka di hadapan umat itu. Umat ini tidak akan pernah menghargainya. Kelihatan aslinya, topengnya kelihatan. Itu kita minta ditutup oleh Allah Ta'ala di muka bumi ini. Karena kalau misalnya Allah Ta'ala mempermalukan kita di hadapan di depan orang di dunia ini, terbatas. Paling-paling berapa? 1.000 orang, 2.000 orang, 3.000 orang, 1 juta orang. Tapi ketika aibmu, ketika maksiatmu, auratmu, kesalahanmu itu ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala besok di akhirat di hadapan miliaran orang, apa yang kalian ingin perbuat? Kalian akan dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya doa Sya'baniyah kemarin saya sudah sebutkan. Di dalam doa Sya'baniyah Imam Ali bin Abi Thalib, ya Allah, Engkau telah menutup auratku, Engkau telah menutup kekuranganku, aibku di muka bumi. Tapi aku jauh lebih membutuhkan ya Allah, jika sekiranya Engkau tutup jangan Engkau permalukan aku di depan para kekasih-kekasihmu di akhirat nanti. Karena yang melihat akan miliaran. Kalau misalnya di pesantren ini saya berbuat kesalahan, paling-paling yang tahu cuma berapa orang. Murid-muridku yang tahu maksiat ditunjukkan oleh Allah Ta'ala, murid-muridku tahu semua, teman-temanku, sahabatku, dan tidak lebih daripada itu. Terbatas di luar kota sudah tidak ngerti, tapi besok di akhirat miliaran orang dan semua orang akan tahu akan kekurangan kita dan aib kita. Maka disebut wa yasturu alayya kulla auratin wa ana a'sihi wa yu'azzimu ni'mata alayya fala ujazihi. Allah Ta'ala memberikan nikmat yang agung, tapi kita tidak pernah membalasnya. Padahal jazaul ihsan illal ihsan. Ketika orang berbuat baik, kita harus berbuat baik yang sama. Berapa nikmat, kam min nikmatin, berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, tapi kita tidak pernah membalasnya. Fala ujazi, tidak pernah membalas. Disuruh bersyukur, jarang bersyukur. Bahkan disuruh mengucapkan alhamdulillah saja pun kita enggan untuk mengucapkannya. Loh, sebenarnya kita ini hamba yang seperti apa sih? Makhluk yang seperti apa sih kita ini? Ketika kita memanggilnya, dijawab. Ketika kita berbuat maksiat, ditutupi, jangan sampai orang lain tahu. Ketika kita dalam kondisi kesulitan, Allah memberikan nikmat yang amat besar, kesehatan, mata, telinga, dan semuanya. Tandanya tidak pernah minta balasan. Fala ujazi, tidak pernah minta balasan. Bayangkan, fakam min muhibatin hani'atin qad a'tani. Ini menjelaskan berapa banyak Allah telah memberikan sesuatu yang indah, yang menikmat bagi kita telah diberikan kepadaku. Pemberian itu balas. Kita keiki, orang perlu bersyukur. Tapi Allah mengatakan apa? La in syakartum la azidannakum wa in kafartum la in kafartum in adabi la syadid. Aku tidak butuh kau syukur kepadaku. Kau syukur tidak syukur itu kepentinganmu. Ketika engkau syukur, kau akan menjadi hamba yang baik. Ketika kau tidak bersyukur, berarti kau adalah manusia yang tidak layak dihargai. Orang yang tidak berterima kasih kepada orang yang memberinya, itu adalah orang yang tidak layak dihargai. Misalnya kau ditolong orang, dibantu oleh orang, tapi kau tidak berterima kasih, tidak mengucapkan terima kasih, wala simpatik pada orang bantunya. Kamu, jiwamu mesti dibawa ke rumah sakit, mesti ada yang bermasalah. Jiwamu pasti adalah penyakitan. Jiwamu adalah kotor, hina, dan tidak layak dihargai orang lain. Karena apa? Sebaiknya jazaul ihsan illal ihsan. Bama jazaul ihsan illal ihsan. Orang yang berbuat baik pasti dibalas dengan baik. Orang yang menolongmu mesti setidaknya kau mengucapkan terima kasih. Ini Allah Ta'ala dikasih sak geden-gedene, sak banyak-banyake, dan Allah Ta'ala tidak pernah minta imbalan. Tidak.
terserah. Ke bersyukur, kehormatan bagimu. Kalau ke kafir, rokokmu. Tapi tetap kita kei, itu hakmu. Saya akan berikan karena aku adalah Allah Subhanahu wa taala. Fakam min muhibatin hani'atin qad a'tani wa 'azimatin muhrifatin qad kafani. Berapa banyak kondisi yang menakutkan tapi kemudian Allah taala menyelamatkan aku. Selesai. Tadinya akan mengancam, bakal begini, tiba-tiba Allah taala menghindarkan dari itu. Terus apa yang kita ucapkan kepada Allah? Tuhan, aku bersyukur. Ya Allah, alhamdulillah. Enggak. Begitu selamat dari bencana itu ngomong, wah kalau bukan karena saya, wah kalau saya tidak dekat sama fulan, kalau saya tidak ini. Seakan-akan seluruh kekuatan Allah hilang. Yang kuat hanya dirinya sendiri. Kalau bukan karena saya, kalau bukan ini, terus dia merasa berjalan dengan kepala di atas yang lainnya. Man anta ya insan, siapa kamu ini manusia? Tidak ada artinya. Ala kulli hal yang cepat saja. Wa 'azimatin muhibbatin qad kafani wa bahjatin muniqatin qad arani. Kegembiraan kondisi di mana kita sulit, kita bingung, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira. Memberikan rizki yang tidak kita duga-duga. Itu namanya bahjatin muniqatin qad arani. Ada kegembiraan yang kemudian ditunjukkan kepada kita hingga kita orang senang. Ya Allah, saya merasa senang sekali dengan apa yang dilakukan Allah terhadap kita semua. Fa usni alaihi hamidan wa adkuruhu musabbihan. Oleh karena itu saya kemudian memuji kepada Allah, ya, bersyukur, hamid. Asna yusni artinya sama dengan memuji, hamid juga sama. Memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengingatnya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah sebaiknya memang segera manusia harus memiliki karakter ini. Ketika sudah di semuanya, kita harus memuji Allah, bersyukur kepada Allah setiap saat dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa tadi? Karena tadi semuanya tanpa kita duga, tanpa ini, dan itu kau rasakan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tahirin.